Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait image dan juga terkait video ya. Nanti kita bahas lagi. Ya, ini histogram, ini suatu yang sederhana sebetulnya. Ini belum sempat saya berikan dulu. Ini adalah histogram itu kita mengetahui distribusi dari suatu kelompok ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada gambar ini. Ini aslinya gambarnya berwarna, cuman ini saya buka sebagai sebagai hitam putih seperti itu. Ini menunjukkan misalnya pixel dengan nilai 250 itu ada berapa banyak, pixel dengan nilai 150 ada sekian banyak seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita melihat oh ini ada yang ini sekitar tengah ini kok banyak itu tertunjukkan di sini ya. Jadi ini terdistribusi banyak sekali di bagian tengah ini. Yang putih banget mungkin ini mercusuarnya dan garis pantainya ini misalnya, atau ini temboknya ini sekitar sini berarti. Kebanyakan sekitar tengah. Jadi kita bisa langsung melihat distribusi pixelnya itu. Nah, ini bisa juga kita kita pakai untuk berwarna ya. Misalnya ini saya eksekusi enter, kemudian nah nasinya gambar berwarna. Kali ini saya buka dengan berwarna seperti ini. Oke. eh Jadi ini bisa kita lihat ya gambarnya ini, misalnya ini. Di sini tampak yang biru ini biru bangetnya. Jadi kan sebelah kanan kan berarti warna birunya intens gitu ya. Dan ini banyak berkumpul di sekitar sini. Oh, pastilah ini karena langitnya ini dominan ya. Jadi banyak pixel yang sekitar sini. Ini artinya birunya banyak. Kemudian hijaunya ada sekitar sini, kemudian yang merah ada sebelah sini gitu. Jadi artinya kita melihat bahwa distribusinya ini birunya dominan dari ini. Jadi ini perintah histogram. Jadi histogram ini nanti ada perintah calc-hist seperti ini, atau langsung dari PLT-nya hist seperti ini gitu ya. Jadi memakai beberapa cara. Nah, ini ada beberapa parameter yang harus dicemplungkan ke dalam penghitungan histogram itu, yaitu banyaknya bin atau banyaknya ember. Jadi kalau dalam hal ini misalnya kita memakai 256 ember. Jadi bin ya istilahnya. Jadi kan kita bisa aja bikin yang lebih luas embernya. Jadi 0 sampai 10, 10 sampai 20, terus sampai yang paling kanan seperti itu ya. Tapi bisa juga kita tipis-tipis seperti ini. Nah, ini akan berpengaruh pada bentuknya. Akan tapi secara distribusi itu kita bisa melihat dari dari histogram ini secara umum ya, apapun binnya. Tapi kalau ini kadang juga menjadi diskusi dalam statistik, berapa banyak bin yang diperlukan, apakah 30 cukup atau 10 atau bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, baik, itu pertama mengenai histogram. Yang berikutnya adalah hue transform. Hue transform ini banyak digunakan. Nah, pada dasarnya ini apa ya, kita akan mendeteksi suatu objek. Ini sudah pernah kita eh, pernah kita lakukan, tapi ini memakai metode pakai hue transform. Jadi sekali lagi ini saya buka misalnya ini. Jadi ini ada TTS ya. Kalau yang mungkin orang tuanya dulu langganan koran tuh ada namanya TTS, teka-teki silang seperti ini. Jadi saya akan mendeteksi eh garis-garisnya ini. Oh, ini ada garis dan sebagainya. Ini penting ketika nanti kita melakukan apa yang lebih aplikatif ya. Kita harus mengetahui garis. Misalnya sebuah robot yang berjalan di jalan raya misalnya, kita kan harus tahu jalannya di sini, garis pinggirnya mana, garis tengahnya mana. Nah, ini salah satunya caranya dengan hue transform ini. Oke. Kita kadang memakai ini eh agak terlalu banyak garisnya, semua sedikit-dikit dianggap sebagai garis ya, misalnya ini ya kayak gini ini. Ya, ini kadang tidak menguntungkan seperti ini misalnya, yang diagonal ini padahal ini sebenarnya bukan bukan garis tapi dianggap sebagai suatu garis.
Nah, ini ada cara yang lebih lebih akurat orang bilang. Nah, seperti itu. Nah, ini dia bisa mendeteksi secara lebih akurat ya, mungkin ya. Misalnya ini kotak-kotaknya dia lebih lebih apa lebih rapi seperti bisa dilihat di sini dari TTS yang sama. Atau misalnya saya punya, kita pakai gambar yang lain, ini saya komen dulu, kemudian saya ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini ada garis seperti ini, nanti dia akan mendeteksi garis-garisnya mana aja seperti itu. Jadi ini uh, probabilistic Hue transform. Oke. Nah, apa yang kita lakukan tadi ya, kita lakukan dengan Hue transform, kemudian yang kemarin-kemarin itu kita mengubah menuju ke apa blur, kemudian menjadikan canny edge detection dan sebagainya. Kita bisa lakukan juga dengan kamera, dengan video ya. Coba kita lihat ya. Kita bikin video. Pertama saya buka file yang sudah ada, sebentar. Baik, ini sebuah program sederhana. Jadi dia membuka kamera gitu aja, mengakses kamera dari video, kameranya laptopnya, atau memakai komputer ya, memakai laptop. Ini kameranya kita ambil, jadi kita import sys, ini adalah sistem gitu ya, ini ada di semua. Kemudian ini cuma sekedar kalau misalnya kita memanggil ini dari command prompt seperti itu, tapi ini kita memanggil langsung di lewat Tony. Kemudian ini kita memakai video capture yang dipunyai CV2. Source kita membuat objek ini ya. Kemudian kita memakai ini nama kameranya. Kemudian ini name window, kita bikin sebuah jendela isinya kamera, isinya mengakses kamera kita. Kemudian ini dia akan looping di sini selama kita tidak mencet 27 itu escape ya, kalau tombol paling kiri atas tuh ya. Kemudian kalau enggak, ini nanti dia show frame-nya ini has frame source read. Jadi kamera ini dia membaca source-nya ini frame by frame gitu ya. Oke, kemudian source release ini maknanya dia ditampilkan seperti itu ya. Oke. Oke, kalau sudah, ini berarti sudah di destroy kalau ini terjadi escape ini ya. Jadi selama dia belum escape kita pencet, dia akan terus menampilkan. Coba kita jalankan. Nanti kalau sudah ini escape, maka dia akan melepas source-nya ini. Oke, coba kita jalankan. Dia muncul. Nah, ini video. Ya, videonya ya. Ini adalah mengakses video dari dengan OpenCV ya. OpenCV aslinya ditulis dengan bahasa C++, tapi Python ini dipakai untuk membungkusnya karena kita menggunakan Python. Langsung menggunakan C++ juga bisa. Ini contoh bagaimana kita mengakses video ya. Jadi ini videonya. Kemudian ini bagaimana kita mengaksesnya. Jadi kalau saya pencet escape, nah dia akan hilang. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana saya membuat filter, ini kelanjutannya seperti itu ya. Jadi ini saya pakai macam-macam. Jadi apa yang kita pelajari kemarin itu berlaku juga untuk video. Jadi ini ada video capture seperti tadi. Kemudian kita filternya ada apa? Ada canny, blur, dan kemudian ada dalam hal ini adalah deteksi sudut ya. Pakai tadi good features to track yang seperti kita lihat dulu. Kalau dia menemukan suatu sudut, misalnya ini diberi lingkaran, seperti ini, warna hijau ya, warna hijau seperti ini. Nah, sesudah itu kita akan ini filternya ya. Ini selama dia masih terus berjalan. Nah, kita juga punya kontrol. Kalau kita pencet C, dia akan canny edge detection. Kalau ini B blur, kalau F dia features yang ini, kalau ini dia P ini preview yang biasa. Jadi ini aja, bagaimana kita mengendalikan
filter-filternya. Oke, coba kita jalankan sebentar. Oke, baik, ini jadi suatu apa ya? eh, Video dengan filter ya. Coba kita jalankan. Tapi ini keterangan sama dengan yang sebelumnya. Ini ada apa? Dia video capture, kemudian apa? Selama dia masih berjalan, lakukan yang ini. Jadikan loop seperti itu. Kemudian apa? Ini tergantung apa yang kita pencet. Di ini kita mencet C, filternya akan dipilih Kenny, dan kalau Kenny berarti dia akan dia memakai Kenny untuk frame itu. Jadi ini betul-betul apa? Cepat sekali. Jadi setiap frame yang 1 detik 24 banyaknya itu langsung dilakukan filtering. Kemudian sesudah itu ditampilkan terus seperti itu. Jadi ini berjalan cepat karena program aslinya itu di belakangnya memakai C++ yang sudah dikompilasi. Kemudian Python tinggal membungkusnya. Coba kita jalankan. Nah, ini aslinya seperti ini. Ya, aslinya seperti ini. Coba saya besarkan dikit. Ya, ini aspek rasio tidak dipertahankan, jadi kita harus ini. Nah, ini bisa dilihat kalau saya pencet huruf C. Nah, ini adalah edge detection. Ya, misalnya ini saya bawa ini. Oh, kebalik ya. Oh, ini sebentar. Nah, ini key berarti quit ya. Oke. Dia kebalik karena saya ini ada pembalian flip frame ini ya. Coba kalau saya ini tanpa ini. Oke. Oke. Nah, ini kan jadi ini apa menjadi tidak terbalik. Oke, saya geser. Kemudian ini BKUI ya. Oke. Jadi misalnya ini saya pencet apa tadi? C ya, misalnya saya pencet C. Nah, dia menjadi seperti ini. Saya bisa melihatnya. Ini tergantung parameter apa yang kita masukkan. Maksudnya ini untuk Kenny ini angkanya bisa kita ubah-ubah ya. Angkanya bisa kita ubah-ubah agar edge-nya itu apa yang pengen kita deteksi. Jadi misalnya ini tangan saya seperti ini, kembali ke P, dia preview, kembali ke sini. Kemudian kalau blur saya pencet B, dia akan blur seperti ini. Blurnya itu tergantung kernel. Ini pakai kernel ya. Jadi ini kernelnya 13x13 seperti kalau kita 3x3 berarti lebih tidak begitu blur dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kembali ke preview normal. Kemudian kalau saya pencet apa tadi F ya, F ini, nah ini dia, ini yang edge detection. Jadi kita bisa melihat seperti di sini. Oke, nah ini berarti dia apa? Ada dideteksi ujungnya seperti tangan saya seperti ini. Ini seberapa banyak yang di deteksi ini bisa kita setel, dan jarak minimal antar edge yang dideteksi. Misalnya ini kelihatan di gambar gedungnya juga, ini bisa kita lihat sini. Nah, dan sebagainya. Ini suatu cara, dan ini real time ya. Jadi apa yang kita lakukan pada suatu image ini berlangsung juga bisa kita lakukan pada suatu video dengan kita memikirnya frame by frame seperti itu. Sekali lagi ini Kenny detection, kemudian ini blur, kemudian ini yang features tadi itu. Teman-teman bisa menambahkan yang lain ya, untuk di sini kita mau filter semacam apa dan sebagainya. Oke. Ini saya skip dulu key. Oke, berhenti. Nah, misalnya saya pengen ini framenya ini apa ya? Coba saya bikin ini. Oh, ini blurnya misalnya cukup 3x3. Saya run. Dan blur. Nah, ini blurnya sedikit sekali. Aslinya ini blur tapi tidak kelihatan. Misalnya saya berapa? 10 kali 10 harus ganjil ya. 11
11 kali 11 tadi itu. Oke, blur, udah kelihatan blurnya. P. Kemudian kalau misalnya ini betul-betul besar ya, misalnya 31 kali 31, saya run. Ini contoh yang blur. Nah, ini lebih tajam, lebih blur banget itu ya. Oke, saya kembalikan. Nah, ini semua bisa kita lakukan di sini. Misalnya ini saya ganti berapa? 130 sampai 250 seperti itu untuk yang canny detection ya. C. Nah, ini dia lebih tidak banyak mendeteksi. Tapi ini masih, dan beberapa mungkin memerlukan yang seperti ini. Seperti itu. Saya kembalikan. Oke. Oke, misalnya ini saya turunkan tadi berapa? Misalnya 30, kemudian ini 100 seperti ini. Canny detection. Nah, ini kelihatan lebih banyak yang dia lebih ramai gitu ya. Jadi apa yang tadinya tidak deteksi ini menjadi terdeteksi seperti ini. Ini mix saya, kemudian ini ada kalender akademik di sebelah ini. Nah, ini ya kalender akademik. Kalau dia canny, nah ini kan kelihatan. Oke, seperti ini. Oke, jadi pelajarannya adalah apa yang kita bisa bangun dengan apa kita lakukan dengan gambar, itu kita lakukan juga dengan video. Kita memikirnya frame by frame seperti itu. Dan ini membuka wawasan bahwa ini kita bisa melakukan ini. Dan kita mungkin nanti akan melakukan kalau videonya itu bergerak atau ada ya sesuatu yang bergerak, misal tangan saya seperti ini bergerak, nanti dia bisa nge-track dan sebagainya. Oke, baik, itu dulu ya. Nanti akan ada quiz ya yang akan saya post di Open Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.